Ya, baik, di materi firewall bagian kedua ini kita bahas tentang Mangle. Kenapa materi Mangle ini penting? Karena nanti akan kita gunakan untuk menandai paket ketika kita melakukan proses Q3 ya. Jadi salah satu ciri bandwidth management menggunakan Mangle itu kita menggunakan Q3 ya. Nah, Mangle itu sendiri artinya adalah menandai paket baik yang datang maupun yang keluar, atau paket yang masuk atau keluar pada router. Nah, di mana Mangle ini ada 3 jenis yang akan kita coba praktekkan, yaitu MAC connection, MAC packet, dan MAC routing. Jadi Mangle artinya menandai, jenisnya adalah MAC connection, MAC packet, dan MAC routing. Di mana masing-masing Mangle ini mempunyai peruntukan ya. Salah satu contohnya seperti ini peruntukannya. Nah, di sini kita harus pahami dulu alur atau diagram Mangle-nya itu sendiri. Ketika Mangle diartikan sebagai menandai, jadi apa yang harus ditandai atau untuk fungsi apa menandai paket tersebut. Nah, salah satu contoh ketika kita mau mengimplementasikan Q3 di sini. Ini salah satu teknik bandwidth management yang sering digunakan di kantor ya. Berarti Q3 ini terkait dengan MAC paket. Sedangkan MAC paket terkait dengan MAC connection. Jadi awal membuat Mangle sebenarnya dari MAC connection di sini. Ya. Jadi kalau saya sebentar print screen biar saya bisa. Nah, ini. Jadi kalau kita fokusnya misalnya ke Q3 di sini ya, nah fokusnya kita ke Q3 di sini. Nah, jadi yang dibutuhkan Mangle-nya apa saja? Kita lihat diagramnya di sini. Jadi pertama yang harus kita buat dulu MAC connection ini. MAC connection itu artinya menandai paket awal koneksi. Nah, dari MAC connection baru kita bisa lanjutkan ke MAC paket. Jadi saling terkait di sini, MAC connection, MAC paket. Nah, baru dari MAC paket dipakai oleh Q3. Seperti itu ya. Nah, jika kita menggunakan firewall filter rule, berarti Mangle apa yang digunakan? Kalau menggunakan firewall filter rule, berarti yang digunakan adalah MAC connection langsung boleh di sini. MAC connection langsung diakses ke filter rule. Nah, jadi dari sini bisa langsung ke sini digunakannya, boleh. Atau bisa juga MAC paket, dibikin MAC connection, bikin MAC paket, nanti dari MAC paket dipakai oleh filter rule. Kan di setiap rule itu pasti ada MAC connection atau MAC paket. Tapi kalau untuk bandwidth management tadi harus menggunakan MAC connection melewati MAC paket baru digunakan oleh Q3 ya. Jadi kalau untuk Q3 itu ya harus menggunakan MAC paket. Nah, jadi nanti akan keluar di soal post-test teknik bandwidth management apa yang digunakan untuk membutuhkan Mangle. Ya, jawabannya ada simple Q, Q3, terus yang lainnya ya. Jawabannya nanti Q3. Nah, sedangkan untuk MAC routing sama seperti halnya firewall ya. Jadi MAC routing ini membutuhkan sama MAC connection juga di sini dipanggil oleh MAC routing. Dari MAC routing nanti diarahkan ke police route. Nah, police route ini untuk apa tujuannya? Di sini kita harus paham juga tentang police route dipakai untuk apa. Salah satunya police route itu dipakai untuk di sini load balance ya. Oke. Nah, ini untuk load balancing. Dan pemisahan traffic. Nah, ini dipakainya. Kita bisa menggunakan teknik yang namanya MAC routing dengan parameter sign-nya itu yang umum digunakan untuk MAC routing ini adalah berbicara sign-nya itu nanti input, forward, atau free routing. Nah, ini yang digunakannya untuk MAC routing. Ya, jadi ini sign-nya itu nanti menggunakan input, forward, atau free routing. Biasanya ketika kita mau memisahkan traffic, contohnya jaringan LAN
memakai ISP1. Kemudian jaringan Wi-Fi memakai ISP2. Nah, itu menggunakan MAC routing dengan caranya adalah rerouting. Kalau menandai traffic yang masuk ke router, itu kita menggunakan input. Maaf, forward di sini nggak ada, bukan forward. Namanya adalah output ya. Jadi ini salah, bukan forward, tapi ini adalah nanti output ya. Ini output. Nah, jadi intinya kita harus bisa menandai traffic yang datang dari masing-masing chain ini. Ya. Jadi kalau kebutuhannya Q3 itu kita gunakan MAC paket. Kalau kebutuhannya firewall bisa gunakan MAC connection langsung. Kalau kebutuhannya untuk routing kita bisa menggunakan MAC routing atau untuk pemisahan traffic. Ya, kurang lebih seperti itu gambaran umumnya. Jadi sebelum masuk ke praktek kita coba pahami dulu ketiga jenis chain. Nah, di sini studi kasusnya, manggal biasa digunakan untuk memberi tanda pada paket data. Tujuan memberikan tanda ini dimaksudkan agar paket tersebut lebih mudah dikenali. Jadi di router itu nanti traffic itu kita akan kenali mana paket yang untuk YouTube, mana paket untuk streaming, paket untuk game online. Jadi semuanya itu kita kenali. Nah, pertama kita akan buat untuk prakteknya menandai paket dengan cara connection MAC atau MAC connection untuk menandai paket browsing. Ya, contohnya seperti ini. Jadi ketika ada klien yang mengakses ke website, misalnya mengunjungi situs detik.com, google.com, nanti akan ditandai dengan cara MAC connection. Jadi MAC connection itu menandai awal paket. Ya. Jadi contohnya kalau ada traffic ke Google, nah ini ditandain seperti ini. Jadi satu-satu, tandain, kemudian nanti akan dibuat MAC paketnya. Oke, ini kasusnya ya, untuk prakteknya. Jadi untuk konsepnya saya nggak terlalu panjang lebar menjelaskan konsepnya ya. Yang penting rekan-rekan paham intinya, apa itu Mangle, prakteknya bagaimana itu sebenarnya. Nah, ini contoh kasusnya ya. Sebagai contoh, jika ada salah satu komputer klien dengan IP sekian, sedang browsing ke alamat google.com, maka sebenarnya paket pertama yang dikeluarkan oleh klien tersebut adalah paket HTTP request. Ya. Jadi, mengakses HTTP yang bertujuan untuk meminta sebuah halaman website atau HTML server ke Google. Jadi, nanti dari Google dikirimkan lagi ke klien, makanya kita bisa browsing, mengunjungi beberapa website. Nah, proses yang terjadi seperti itu, di Mikrotik bisa kita tandai dengan MAC connection dan MAC packet. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Cara menandainya, kita parameter yang kita setting nanti change, source address, protokolnya apa, destination portnya kemana, dan in interface-nya melalui Ethernet berapa, atau dari jaringan mana klien tersebut mengakses ke internet. Kemudian passthrough-nya kita pastikan diaktifkan. Action-nya nanti pilih MAC connection, nama connection MAC-nya kita beri nama. Namanya misalnya paket browsing ya, bebas. Nah, untuk chain-nya sendiri bisa free routing atau forward kalau mau mengakses ke internet, ke Google ya. Ya, silakan. Jadi di kasus yang berikutnya ya tentang Mangle. Ini saya buatkan lagi lab prakteknya. Sini adalah menandai paket browsing dengan port 80 dan 443. Oke, ini ya. Gunakan Mangle MAC connection dan MAC paket. Jadi ada dua Mangle yang kita buat. Paket. Outputnya Mangle akan berjalan dan bisa digunakan untuk Q3. Kurung limitasi
bandwidth management. Ya ini, jadi nanti ada kolaborasi antara Mangle Mark Packet dengan Q3. Ya, jadi silakan masuk ke routernya lagi. Kemudian selanjutnya kita tentukan IP firewall ya. Nah, ini biarkan kalau untuk yang blocking seperti ini dinonaktifkan lagi ya. Jadi biar tidak mengganggu blockingnya tadi kita nonaktifkan dulu karena sudah tidak dipakai, tidak digunakan. Fokus ke Mangle saja di sini. Ya. Oke. Tambahkan satu rule baru dengan parameternya adalah chain-nya kita bisa pilih-pilih routing atau forward sebenarnya. Tapi ini karena sudah melalui router browsing ini nantinya saya sering menggunakan forward. Jadi chain di Mangle itu ada 5. Forward, input, output, post routing, pre-routing. Nah, untuk khusus ini kita pilih forward. Ya. Selanjutnya, tentukan juga protokol yang digunakannya menggunakan apa. Silakan, protokol yang digunakannya menggunakan protokol untuk browsing ya, berada di HTTP, yaitu di protokol port TCP, dengan tujuannya adalah 80 dan 443. Kalau ada 2 protokol atau lebih, itu tanda pemisahnya menggunakan koma ya. Jadi 80,443 gitu. Nah, seperti ini. Jadi nanti koma lagi berapa gitu ya. Kalau banyak port yang ditandain. In interface-nya dari mana? Ini sumbernya yang melakukan proses browsing itu. Jadi parameternya bisa kita pilih dari lokal kan. Jadi kita pilih di sini ada interface-nya dari lokal. Gitu kan. Atau bisa juga nanti dari source address mana, dari IP mana gitu ya. Tapi kalau di sini semua akan ditandain berdasarkan interface-nya, berarti pilihnya lokal saja. Jadi seluruh IP yang mengakses nantinya ke protokol TCP 8443 akan ditandain. Kemudian action-nya kita pilih mark connection. Silakan. Action-nya kita pilih mark connection. Nanti kita pilih di sini new connection mark-nya namanya adalah koneksi browsing. Koneksi browsing. Ya, ini. Koneksi browsing. Passthrough-nya pastikan diaktifkan. Artinya apa? Proses mark connection ini nanti akan dibaca lagi di rule selanjutnya atau di rule mark packet. Jadi pastikan ininya di passthrough. Diaktifkan. Ya, kalau sudah oke. Kemudian kita bikin satu Mangle lagi dengan nama mark packet action-nya. Jadi tambahkan lagi satu rule. Ya. Send-nya sama forward. Kemudian parameter yang lain yang perlu diisi hanya di connection mark di sini. Connection mark-nya nanti diaktifkan ke koneksi yang sudah dibuat, yaitu ke koneksi browsing. Selanjutnya action, baru kita pilih mark packet. Namanya apa paketnya? Yaitu paket browsing. Untuk penamaan bebas ya, hanya untuk memudahkan identifikasi, baik sesuai dengan action-nya. Kalau action-nya mark paket, berarti di nama di sininya kasih namanya paket. Gitu. Passthrough-nya dihilangkan karena rule ini sudah tidak dibaca di rule Mangle ini ya. Nanti dibacanya di Q3. Ini passthrough dihilangkan. Ya. Boleh dikasih komen saja kalau sudah. Namanya adalah menandai paket browsing. Oke, ini counternya terlihat ya teman-teman. Kalau dilihat di sini masih kosong. Jadi belum ada traffic yang berjalan melalui Mangle ini. Kalau kita mau tes uji coba, kita harus buka kliennya. Uji coba langsung browsing aja ke salah satu website. Seperti ini. Nah, ini
prosesnya sekarang browsing ya. Misalnya kita kunjungi situs detik.com. Ini yang HTTP-nya ya, detik.com. Nanti yang HTTPS-nya bisa kita kunjungi ke klik BCA misalnya. bca.com. Ini detik.com ya. Oke, jadi proses untuk melakukan browsing. Jadi di Menggelnya nanti karena sudah ditandai dua protokol tadi, dua port ya, yaitu 80 dan 443, maka otomatis counternya akan berjalan seperti ini. Nah ini. Jadi itu bagaimana kita menandai paket browsing dari klien. Jadi sudah berjalan ya, baik MAC connection maupun MAC paket, kedua-duanya sudah berjalan. Jadi semakin banyak klien yang mengakses jaringan di internal jaringan LAN ya, maka counternya akan semakin banyak di sini. Gitu. Jadi kita sudah berhasil ya menandai paket browsing seperti itu. Jadi rule yang berikutnya itu adalah menandai paket browsing. Nanti kita kolaborasikan dengan Qtree. Jadi ini yang untuk kode 4-nya nanti praktek setting Menggel dan Qtree. Yang penting browsingnya ini ya, jalan. Oke, kita ulangi lagi. Bisa diulang penggunaan MAC paket dan MAC connection. Ya, boleh. Kita coba kembali lagi ke firewall Menggel ya. Jadi silakan teman-teman yang tadi belum bisa jalan, bisa masuk ke firewall Menggel. Nah, di sini. Saya hapus saja ya. Saya hapus. Nah, ini dari awal lagi nih, silakan. Jadi caranya adalah tambahkan rule baru, silakan. Tambahkan rule baru. Sign-nya apa? Sign-nya forward. Oke, seperti ini ya. Sign-nya forward. Kemudian protokolnya berdasarkan apa? Yaitu TCP, karena kita menandai paket browsing. Tujuannya adalah di destination port-nya 80 dan 443. Ya. Silakan. Ini ya, yang proses pertama MAC connection. Terus ini interface-nya nanti diarahkan ke interface berapa yang akan kita tandain. Misalnya ini lokal, berarti kita pilih lokal. Kalau nanti interface-nya dari semua interface, kita bisa dikosongkan. Jadi kalau artinya di MikroTik kosong seperti ini, nanti trafficnya akan ke semua Ethernet. Ya. Tapi kalau kita pilih Ether 2 lokal, ya hanya fokus di Ether 2 lokal. Kemudian action-nya masuk ke MAC connection, kasih nama di sini adalah tadi koneksi browsing. Password-nya diaktifkan. Itu satu MAC connection. Nah, untuk MAC paket tambahkan sign-nya sama forward. Hanya connection MAC-nya di sini kita pilih ke koneksi browsing yang tadi dibuat. Oke, kemudian action-nya adalah MAC paket. Beri nama paketnya apa? Paket browsing. Password-nya dihilangkan. Jadi ini parameternya, sign-nya forward, connection MAC-nya connection browsing, action-nya adalah MAC paket. Kasih nama atau kasih komen di sini adalah menandai
paket browsing dan paket browsing aja ya. Oke, menandai paket browsing. Kemudian cek konternya udah jalan belum. Kalau belum berarti harus melakukan koneksi dari klien dulu. Dari Windows ya. Dari Windows-nya silakan browsing ke salah satu website. Jadi pastikan konternya berjalan dengan lancar ya, seperti ini. Jadi ciri Mengel jalan atau tidak, ya dilihat di konternya. Kalau konternya masih belum jalan 0, berarti kita harus cek ada parameter yang kurang tepat. Bisa saja kan parameter kurang tepatnya mendefinisikannya kemungkinan salah di tujuan portnya, kemudian salah di protokolnya, atau di source address-nya, dan yang lain. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin ya sampai sini, tidak ada yang tertinggal. Jadi nanti saya bisa langsung demokan dan praktek bersama bagaimana untuk membuat bandwidth management. Jadi paket untuk browsing sudah ditandain seperti ini. Nah, langkah selanjutnya, karena kita nanti kode 4 ini adalah praktek setting Mengel dan Q3, berarti di sini saya harus bahas dulu tentang Q3-nya. Kenapa Q3 ini perlu disampaikan? Karena ketika kita setting mikrotik di kantor dengan karakter user yang cukup banyak ya. Jadi ada yang streaming, ada yang browsing, ada yang menggunakan game online, ada yang download, upload. Nah, teknik yang tepat itu sebenarnya berdasarkan pengalaman ini menggunakan Q3, lebih stabil. Meskipun memang dari sisi spesifikasi hardware, router boardnya itu harus minimal ya menggunakan RB95 ya, RB450, tapi ini dirasa cukup efektif menggunakan Q3 ini. Jadi tahapannya bagaimana membuat Q3 ini? Jadi yang pertama pastikan Mengel sudah dibuat untuk menandai trafficnya. Dan nanti kita masuk ke menu Q3, pilih atau tambah ya, Q3 tambah tombol plus buat total bandwidth download dan uploadnya. Kemudian setelah itu buat parent berdasarkan traffic yang akan dilimit. Nah, jadi secara globalnya ada 3 tahapan untuk membuat Q3 ini. Dan yang tahap keempatnya bisa dilakukan adalah uji coba di situ. Ya, kita langsung praktek kembali ya. Dari terkait ini, silahkan masuk lagi ke protiknya ya. Masuk ke menu Q. Terus nanti pilihnya kita di sini Q3. Kalau kemarin kan simple Q, sekarang pilihnya Q3. Buat parent utamanya dulu. Jadi pastikan tetap konsep untuk melakukan limitasi ini, kita mengetahui total bandwidth berapa, terus akan didistribusikan berapa ke tiap-tiap kliennya. Hanya di sini kan kita sudah menggunakan paket per layanan, yaitu per traffic ya, yaitu traffic browsing yang akan kita limit. Nah ini plus, tambahkan, silakan. Mudah-mudahan semua bisa bareng-bareng ya. Namanya total bandwidth. Total bandwidth download ya.
Jadi setiap kita mendefinisikan bandwidth ada nilai download dan upload. Khusus untuk Q3 memang harus buat sendiri kita. Total bandwidth download, parent-nya kemana? Nah, parent-nya khusus untuk download, karena nanti di bawahnya bisa dari beberapa Ethernet interface, kita pilihnya ke global. Parent-nya global. Kemudian Q-type yang bisa kita gunakan, khususnya untuk Q3 ini, menggunakan PCQ ya. Jadi di sini pastikan pilihnya PCQ download. Jadi akan membagi koneksi berdasarkan antriannya. Jadi kalau kemarin di Simple Q itu membaca antriannya berdasarkan indeks ya, indeks rule dari atas ke bawah ya. Nah, kalau yang Q3 ini dia menerapkan sistem PCQ. Jadi per koneksi. Jadi setiap ada koneksi langsung dilimitasi ya, seperti itu. Priority-nya default kosongkan, hanya di maksimal limit, nanti kita isi total bandwidth-nya berapa yang kita punya di jaringan internal kita, misalnya 20 mega, seperti ini. Kalau sudah oke, tahapan selanjutnya buat satu lagi untuk parent down upload-nya. Jadi boleh di copy ya, kalau yang sudah bikin satu, ini biasa copy aja untuk mempercepat setting. Coba klik, copy. Nah, yang perlu diganti hanya nilai name dan parent. Name-nya total bandwidth upload. Sedangkan parent-nya mengarah ke interface yang ke internetnya. Jadi pilihnya adalah Ether 1 internet. Gitu. Q-type-nya ganti jadi upload. Karena namanya total bandwidth upload. Max limitnya bisa dikasih yang sama, tergantung langganan bandwidthnya simetris atau 1:4. Kalau misalnya 1:4, berarti kan 20 dibagi 4 berarti 5 mega ya. Di sininya bisa diisi 5 mega. Nah, ini tergantung layanan kembali. Biasanya ISP tertentu ada yang sampai 1:4 untuk nilai uploadnya ya. Nah, terlihat di sini kita sudah punya dua parent utama, yaitu total bandwidth download dan total bandwidth upload ya. Ini. Nah, baru masuk ke tahapan yang ketiga di sini. Kemudian buat parent berdasarkan traffic yang akan dilimitnya. Dalam hal ini adalah paket browsing. Jadi kita buat atau kita tambahkan lagi satu rule baru ya. Untuk yang total bandwidth download maupun total bandwidth upload mengarah ke paket MAC-nya paket browsing. Jadi di sini misalnya kita kasih nama paket browsing download ya. Oke, paket browsing download. Nah, parent-nya kemana di sini? Parent-nya bukan lagi ke global, tapi diarahkan parent-nya ke total bandwidth download gitu, yang di atasnya. Dengan paket MAC-nya adalah paket MAC yang sudah dibuat sebelumnya di Mangle, yaitu paket browsing. Q-type-nya sama, PCQ download. Priority-nya abaikan dulu, default semua. Dan yang lainnya baru kita isi di sini maksimal limitnya mau dikasih berapa untuk browsing-nya. Jadi anggaplah dikasih 3 mega ya untuk seluruh klien. Jadi kalau ada 10 klien, nanti dapatnya berapa? 3 mega dibagi 10. Seperti itu. Jadi 3 mega ini akan dipakai rame-rame khusus untuk browsing paketnya. Jadi kalau nanti jalurnya streaming beda lagi gitu ya. Ini hanya untuk paket browsing saja. Dikasih alokasi bandwidth 3 mega. Nah, jadi akan berada di bawah total bandwidth. Selanjutnya copy aja sama seperti tadi. Copy. Ganti saja namanya paket browsing upload. Total bandwidth-nya kita pilih ke total bandwidth upload. Paketnya sama, paket browsing. Q-type-nya kita pilih ke PCQ upload ya. Nah, max limitnya mau disamakan atau beda? Misalnya dibedakan. Untuk upload-nya boleh dikasih 2 mega aja ya.
Kalau yang sudah ranahnya internal itu tergantung admin jaringannya mau ngasih berapa saja. Tapi kalau untuk ke ISP-nya harus sesuai dengan aturan ISP. Ya, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Q3-nya ya. Nah, di sini pun sebenarnya sudah terlihat traffic-nya sudah berjalan di sini ya. Nah, ini average rate-nya sudah ada ya. Jadi karena tadi sudah ada traffic browsing di sini. Sudah melakukan browsing. Atau bisa juga untuk pengetesannya langsung ke layanan aplikasi speed test seperti kemarin. Jadi kita kunjungi speedtest.net untuk melihat nanti bandwidth-nya dapat berapa ya. Hanya memang karena ini dilakukan di VirtualBox, jadi terkadang tidak seakurat yang memang real ya, real dengan router karena koneksinya ini terbagi dengan yang hostnya. Ya, kita coba tes ya, harusnya mendapatkan bandwidth sekitar untuk browsing ini di 3 mega. Atau bisa juga lihat aja langsung trafficnya di sini. Nanti kelihatan nanti up to-nya harus ke 3 mega. Jadi memang ini tidak seakurat ketika real di router board ya. Nanti bisa kita lihatnya di sini aja, traffic ininya. Traffic ya di sininya, di queue-nya. Nah, jadi nanti average rate-nya akan up to ke 3 mega ya. 3 megabyte. Karena sudah di limit berdasarkan paket browsing-nya adalah 3 mega seperti itu. Jadi di sini tergantung kebutuhan. Kita bisa kurangi lagi, misalnya hanya dikasih 512 kilobyte boleh ya. Nilai untuk download, nilai untuk uploadnya dikasih 128. Ini kalau untuk uji coba. Jadi nanti terlihat di sini kalau paketnya warnanya hijau, di sini masih normal trafficnya ya. Tapi kalau nanti sudah nah seperti ini, ada warna kuning, kemudian nanti ada mendekati warna merah gitu ya, itu berarti trafficnya udah load ya. Kita coba tes lagi. Ini kan di paket browsingnya sudah hampir habis karena bandwidth yang saya kasih adalah 128. Nah, jadi dengan sistem Q3 itu sebenarnya udah menerapkan sistem HTB juga Q3 itu. Karena berdasarkan parent utama dan parent side-nya sudah dibuat. Ya, silakan teman-teman. Kalau tadi perlu diulang boleh ya pembuatan Q3-nya. Tapi kalau yang sudah berhasil sampai bisa seperti ini, melakukan limitasi, boleh di Zoom-nya di chat dengan kodenya adalah 4 ya. Nah, ini 4. Kodenya 4, ini berarti sudah praktek setting Mangle dan Q3 untuk bandwidth management. Ya, alhamdulillah sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya,
5 orang ya. Ya mudah-mudahan yang lainnya bisa nanti praktek mandiri ya, meskipun di sesi ini belum bisa secara mengikuti ya step by step-nya, tapi karena ada rekamannya nanti bisa mengulang lagi dari rekaman, karena rekamannya mirip dengan yang disampaikan. Kemarin untuk rekaman pertama sudah di-share, itu bisa langsung di-download ya. Untuk rekaman kedua biasanya karena ada beberapa yang perlu diedit, biasanya besoknya baru di-sharekan. Ya, jadi itu tentang bagaimana menandai Menggel dengan Q3 untuk bandwidth management. Nah, sekarang masih terkait dengan bandwidth management juga, kita prakteknya ya, ini dibalik ya, prakteknya dibalik. Jadi saya nggak nerangin dulu, jadi nggak bareng-bareng. Jadi ini ibaratnya latihan mandiri teman-teman ya. Jadi kode 5 ini adalah latihan mandiri. Jadi konsepnya hampir sama ya, konsepnya dengan yang poin keempat. Hanya saja nanti yang dibedakan itu adalah menandai paket streaming atau YouTube. Jadi latihan mandiri kode 5 ini adalah untuk melakukan limitasi terhadap YouTube. Gitu ya. Jadi yang perlu dibuat itu adalah Mengelnya sebenarnya. Nanti Mengelnya dibuat, kemudian setelah Mengelnya dibuat baru ke Q3-nya. Jadi nanti ini ada waktu sekitar ya coba ya 15 menit. Silakan. Jadi teman-teman dulu yang praktek mandiri ya. Nah, hanya di sini saya kasih clue saja ya. Untuk melakukan limitasi terhadap YouTube, kita membutuhkan yang namanya script regular expression, atau di sini membutuhkan nanti namanya Menggel dikolaborasikan dengan regex. Jadi harus membuat layer 7 protokol dulu. Jadi kalau sampai layer 7 protokol nanti saya prakteknya disampaikan ya, karena materinya baru nih. Jadi di firewall yang berikutnya kita akan coba membuat layer 7 protokol. Jadi di sini lebih ke arah bagaimana kita meng-add parameter-parameter yang dibutuhkan untuk Menggel tersebut. Salah satunya adalah YouTube ya, yang sering kita gunakan untuk melakukan limitasi. Ya, jadi skripnya saya akan set di Zoom ya untuk YouTube-nya. Sebentar. Nah, di Zoom itu sudah saya share ya script regex-nya. Jadi teman-teman bisa copy aja langsung scriptnya. Kemudian bisa mengikuti cara yang saya lakukan. Khususnya untuk melakukan pembuatan regex-nya ya. Jadi kalau sudah di copy di chat Zoom tadi, nanti kan di menu IP firewall Menggel itu kan ada layer 7 di sini. Jadi layer 7 ini kita menambahkan script apa yang mau kita limitasi ya. Nanti di sini kan kasih nama, silakan namanya YouTube gitu ya. Namanya YouTube, kemudian script regex-nya dikopikan. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya jelaskan dulu, ini adalah script regex yang akan menandai website YouTube ya. Kalau ini kan URL YouTube-nya nantinya. Kalau yang YTIMG ini adalah thumbnail YouTube-nya. Terus yang googlevideo.com ini adalah konten dari Google videonya.
Kalau yang ini sama seperti yang di awal ini ya. Nanti ditandai dengan titik, bintang, pagar. Jadi kalau nanti mau menandai lagi dengan situs yang lain, tinggal tambahkan lagi misalnya ini strip ini, kemudian nama situsnya apa? Misalnya Facebook gitu ya. Seperti ini, strip lagi nanti namanya misalnya Instagram gitu ya. Itu bisa. Tapi untuk YouTube ya satu-satu aja. Ini khusus untuk YouTube berarti ini stripnya. Nah, jadi tinggal copy paste aja masuk ke layer 7 protokol, kemudian oke ya. Nah, jadi sampai Mac connection aja. Prakteknya saya pandu sampai Mac connection. Selanjutnya silakan latihan mandiri ya. 15 menit. Oke, jadi itu layer 7-nya udah di-add dulu ya di YouTube. Kemudian selanjutnya nanti masuk ke menu Mangle. Nah, di menu Mangle silahkan tambahkan satu rule lagi seperti tadi, seperti menandai paket browsing, itu tambahkan. Sign-nya sama forward ya. Sign-nya forward. Oke, parameter yang lainnya di sini bisa kita kosongkan aja ya. Parameter yang lainnya silakan bisa kita kosongkan. Langsung masuk ke menu Advance. Nanti pilih di sini layer 7 protokol. Di layer 7 protokolnya nanti pilih adalah YouTube ya. Terhadap proyek yang sudah dibuat tadi. Nah, di action-nya nanti kasih nama Mac Connection dengan namanya adalah koneksi YouTube. Kemudian password-nya pastikan di OK. Ini kasih komen menandai. Ya, jadi saya bantu sampai Mac Connection ya. Silakan. Untuk selanjutnya teman-teman lanjutkan untuk Mac paket, bikin Mac paketnya seperti ini ya. Kemudian masuk ke queue-nya. Kalau sudah queue-nya bikin nanti streaming itu ada di bawah paket total bandwidth download. Jadi nanti ada dua paket di sini. Ada paket browsing download, ada paket streaming download ya. Begitupun ada yang upload, paket streaming upload gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Silakan dicoba dulu. Ini untuk latihan mandirinya ya, biar lebih menajamkan tentang materi Mangle dan Q3 itu. Silakan.